Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajrani Muin dengan NIM N0121201. Materi yang akan saya bawakan yaitu sifat optik yang dapat dikontrol antara HO3+ dan TM3+ transisi dalam kacamata germosilikat. Adapun garis besar dalam materi ini ada 4, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua percobaan, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Seperti yang diketahui, banyak perhatian telah dicurahkan ke dalam laser 2 mikrometer. Bahkan karena aplikasi luas dalam penginderaan jauh, komunikasi optik dan peralatan militer selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terutama layak untuk menunjukkan peran penting untuk aplikasi medis karena penyerapannya yang kuat dalam air dan jaringan biologis. Dari tahun 1999, minat besar telah dicurahkan untuk menyelidiki aplikasi potensial di bidang terapi laser medis melalui mode CW di 2 mikrometer. Selama beberapa tahun terakhir, perhatian terus-menerus telah difokuskan pada bahan kaca laser yang didoping dengan TM3+ karena efisiensi kuantumnya yang lebih tinggi, yaitu 200% yang dihasilkan dari transfer energi. Proses antara dua ion TM3+ yang berdekatan secara bersamaan, ion aktif Re lainnya HO3+ dipresentasikan sebagai penampang gain yang lebih tinggi, masa pakai radiasi yang lebih lama, dan operasi laser yang relatif lebih lama. Dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi laser serat 2 mikrometer, mencari bahan laser inframerah yang sesuai yang beroperasi pada wilayah panjang gelombang ini menjadi sangat diperlukan, di samping ion aktif TM3+ dan HO3+. Peneliti cerdas membuka jalur baru kacamata oksida logam berat atau HMO sebagai bahan laser inframerah yang memiliki sifat fisika, kimia, dan optik. Sebagai anggota keluarga HMO, gelas germanet lebih disukai sebagai bahan laser 2,0 mikrometer karena kelarutan Re yang dapat diatur 0,1 sampai 5 mol persen, energi foton yang sesuai, dan transparansi inframerah yang lebih baik. Tetapi harga GO sebagai bahan baku termasuk mahal. Nah, di sisi lain, kacamata GC memiliki biaya yang terjangkau untuk produksi massal dibandingkan dengan kacamata germanet. Selain itu, sifat fisik dan struktural seperti indeks bias dan energi foton dapat dimodulasi dalam kaca GC yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi emisi 2,0 mikrometer. Kacamata SG dengan komposisi molar 100 XY dibuat dengan proses peleburan dan pendinginan suhu tinggi. Bahan baku campuran sebanyak 5 gram dituangkan dalam krus korundum ke dalam tanur listrik tahan SiMO dan terus meleleh pada suhu 1500 derajat Celcius selama 40 menit. Kemudian proses quenching dan annealing berlangsung di atas plate stainless steel yang telah dipanaskan sebelumnya dan muffle furnace di dekat temperatur transisi gelas atau TG. Akhirnya sampel anil dikelola dan dipoles secara optik hingga ukuran 10x10x1 mm pangkat 3 untuk serangkaian pengukuran properti optik. Yang pertama, spektrum DSC dan Raman. Dari gambar 1A dapat ditemukan bahwa diperoleh suhu transisi gelas. Sampel saat ini lebih tinggi daripada sampel yang dilaporkan dalam gelas germinet dan terulet, menunjukkan stabilitas termal yang lebih baik untuk menahan kerusakan termal pada intensitas pemompaan tinggi. Pada gambar pertama, bagian A adalah kurva DSC dan bagian B merupakan spektrum Raman dari kaca SGGLU yang disajikan. Delta T yang lebih besar menunjukkan sifat anti-kristalisasi yang lebih baik dan devitrifikasi kaca yang lebih keras dalam proses preparasi. Oleh karena itu, jenis kaca SGGLU yang memiliki kinerja termal yang sangat baik ini merupakan kandidat yang sangat menjanjikan sebagai laser inframerah dan host amplifier.
Nah, untuk spektrum Raman dari matris kaca juga telah diukur untuk menganalisis sifat struktural seperti yang ditampilkan pada gambar 1B. Sepintas dua pita yang berbeda jelas sekitar 400 sampai 600 dan 700 sampai 800 cm pangkat minus 1 masing-masing. Untuk menjelaskan pengamatan ini dengan jelas, dekonvolusi dilakukan sebagai 5 pita, 155, 447, 521, 818 dan 1024 cm pangkat minus 1. Selanjutnya, spektrum serapan dan analisis Judt-Oval. Gambar yang kedua ini merupakan spektrum serapan TM3+, HO3+, gelas SGGLU yang dikodifikasi. Untuk bagian A, berbagai HO3+ konsentrasi, dan untuk bagian B, berbagai TM3+ konsentrasi. Sisipan menunjukkan foto-foto fisik nyata dari TM3+, HO3+, kacamata SGGLU yang dikodifikasi. Spektrum serapan pada daerah panjang gelombang 380 sampai 2200 nanometer memvariasikan kaca SGGLU yang dikodom TM3+ atau HO3+ dengan ketebalan 1 mm adalah ditunjukkan pada gambar 2A, maksud saya, pita serapan TM3+ dan HO3+. Terkait dengan transisi dari keadaan dasar ke eksistasi yang sesuai tingkat diberi label. Juga perlu dicatat bahwa ditingkatkan efisiensi penyerapan dapat diperoleh antara 750 dan 830 nanometer dengan meningkatkan rasio TM3+ dari gambar 2B. Selanjutnya, sifat fluoresensi dan analisis transfer energi. Gambar 3 merupakan spektrum fluoresensi TM3+, HO3+, kacamata SGGLU yang dikodifikasi. Untuk bagian A, berbagai TM3+ konsentrasi, dan untuk bagian B, berbagai HO3+ konsentrasi. Ini set A menunjukkan spektrum fluoresensi yang diperkuat dari TM3+ sebanding dengan 1,47 mikrometer, dan sisipan bagian B menunjukkan hubungan panjang gelombang, puncak luminous, dan intensitas berdasarkan rasio ion terkodoping. Spektrum fluoresensi pada daerah 1400 sampai 2500 nanometer TM3+, HO3+, kacamata SGGLU yang dikodifikasi dengan rasio TM3+ yang bervariasi dan 1 mol persen tetap ion HO3+ ditunjukkan seperti pada gambar 3A. Seperti yang diharapkan bahwa tidak ada HO3+ fluoresensi diperoleh di wilayah panjang gelombang ini tanpa dikodekan ion TM3+. Gambar 3B ini merupakan ketika memvariasikan rasio HO3+ dan 1 mol persen TM3+ plus ion tetap tanpa penambahan ion HO3+, energi pemompaan yang diserap hanya mendukung emisi TM3+ ion, dan fluoresensi yang jelas pada 1,8 mikrometer muncul dengan tertinggi intensitas seperti yang ditunjukkan pada gambar insert. Gambar 4 ini merupakan masa pakai peluruhan fluoresensi. Dari bagian A itu 1,8 M dan bagian B emisi 2,0 M yang dihasilkan dari 1 mol persen TM3+ yang didoping dan 1 mol persen HO3+ peka oleh 1 mol persen TM3+. Dan bagian C itu skema tingkat energi TM3+ HO3+ sistem. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu karakteristik termal, struktural, dan fluoresensi gelas germanosilikat dengan variasi TM3+, HO3+ coding diselidiki dalam pekerjaan ini. Nilai delta T hingga 120 derajat Celcius menyiratkan sifat anti kristalisasi yang lebih baik dan devirtifikasi kaca yang lebih keras dalam proses preparasi. Keuntungan struktural seperti energi fonon yang lebih rendah dalam jenis gelas SGGLU ini diungkapkan oleh spektrum Raman yang bermanfaat untuk emisi 2 mikrometer karena penurunan kemungkinan transisi non-radiatif. Dari spektrum serapan terukur parameter intensitas JO yang dihitung dan karakteristik radiasi dianalisis.
Hasil ini membuktikan bahwa TM3+, HO3+, kacamata SGGLU yang dikodifikasi yang disajikan di sini dapat memiliki aplikasi potensial sebagai bahan laser 2 mikrometer solid state yang dapat disetel.